Firdaus, Oh, Bang, menanggapi terkait kemarin kan kita ngebahas soal kasus intoleransi yang ada di Sukabumi dan sekarang pihak kepolisian sudah menetapkan 7 tersangka pelaku intoleransi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hukumannya berat. Gimana tuh Bang menyikapi hal tersebut gitu Bang? Akhirnya dibawa ke proses hukum sesuai sama apa yang diinginkan sama Bang Firdaus. Ya jadi memang orang-orang kerdil pemahamannya seperti ini yang intoleran. Ini udah saatnya, udah wayahnya lah ya, mereka-mereka ini dihukum berat itu. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya, kita samakan dia itu dengan pengkhianat gitu. Kenapa? Karena sudah berdasarkan hasil resolusi PBB, kita sepakat menganut azas ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bingkai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Itu udah digariskan di dalam garis-garis besar haluan negara. Udah terstruktur di dalam hukum tata negara. Jadi kalau seandainya hari ini masih ada orang yang intoleran, cabut kewarganegaraannya. Atau diikat kakinya, dilempar ke laut, cari yang banyak hiunya. Atau yang banyak buayanya, dikasih makan buaya aja manusia kayak gitu. Karena manusia-manusia kayak gitu, ada manusia intoleran seperti itu, tidak akan maju negaranya, percaya sama saya. Tidak akan maju. Orang sekarang di dunia ini menganggap agama itu untuk dirinya. Ya kan? Tidak memaksakan kehendak untuk orang lain. Urusan dia dengan Tuhannya secara vertikal. Ngapain dia memaksa-maksa orang-orang untuk meyakini keyakinan mereka? Hah? Kalau saya dalam berdakwah, bila perlu saya ke diskotik. Gitu loh. Berbuatlah baik, mengajak kebaikan. Jangan memaksakan orang, hei ini agamaku yang paling benar. Kau harus memeluk agama Islam ya. Kau harus memeluk agama Kristen ya. Kau harus memeluk agama Hindu ya. Enggak begitu cara syiar yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Gitu. Rasulullah aja dalam menyiarkan agama itu banyak cacatnya. Badannya luka. Ya kan? Mukanya dilempar kotoran oleh orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tidak membalas. Bahkan orang yang telah melempar kotoran ke mukanya Rasulullah SAW, itu malah waktu sakitnya malah dijenguk oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW berkata, hei fulan, kenapa kamu sakit? Gara-gara kamu sakit, saya sholat Jumat tidak ada lagi yang melempar kotoran ke muka saya. Akhirnya si fulan itu memeluk Rasulullah dan minta maaf. Nah, cara-cara berbudi seperti ini, berbudi pekerti seperti Nabi Allah Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam, ini harus diikuti oleh umat Islam juga. Jangan tekobir, takbir, cabut pedang membunuh sesama. Ya Allah, lu mah bukan umat Islam, lu dajjal. Nah, cara jihad oleh Allah SWT dan oleh Rasulullah SAW itu apabila diserang, itu cara jihadnya. Apabila itu pun kalau sudah diperingatkan 3 kali. Dan kita wajib memaafkan loh. Itu cara jihad yang saya ketahui dari keturunan kami, Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, dari Nabi Allah Muhammad SAW kami sebagai cucu-cucunya, ya, mengajarkan bahwa cara jihad yang benar itu tidak begitu. Cara jihad yang benar apabila kita sudah diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam secara berturut-turut 3 kali. Kita yang pertama wajib memohon maaf, memohon ampun. Kenapa? Karena barangkali orang itu marah dengan kita, kita punya hilaf dan dosa, kita minta maaf. Setelah meminta maaf, yang pertama nggak dikabulkan, kita maaf lagi yang kedua. Minta maaf lagi. Setelah minta maaf yang kedua tidak dikabulkan, minta maaf lagi yang ketiga. Setelah yang ketiga udah perang. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah SAW pada saat perang Badar dan perang Uhud. Dan itu pun peperangan sistemnya bertahan setelah Sayyidina Umar dan Ali ya radhiyallahu anhu menggaris pedangnya di depan pasukan berkudanya Rasulullah SAW, pasukan beronta dan pasukan berkudanya Rasulullah SAW, digaris sama Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan. Apa kata beliau-beliau? Siapa saja melewati garis ini maka akan kupenggal dan halal darahnya diminum. Itu ikhtisarnya jihad yang sesungguhnya. Bukan menyerang.
Tapi jihadnya umat Islam itu polanya bertahan, memaafkan, mengasihi. Bukan takbir, serang, bunuh. Lu apa? Lu iblis, bukan Islam. Lu tuh iblis yang sesungguhnya. Gitu. Bang, tapi kan dalam penyerangan tersebut kan sebenarnya ada, kalau bisa dikatakan 10 orang lebih, tapi yang ditetapkan itu hanya 7. Ini gimana bang? Iya nggak tahu ya. Kalau hukum kayak gini, hukum Indonesia ini kan udah acak-acakan pak. Saya aja yang bentar lagi menyandang gelar doktor malu melihat hukum di Indonesia ini, malu banget gitu. Saya tahu malu ya, nggak tahu kalau menterinya, menteri seperti Yusril, seperti Otto Hasibuan tahu malu apa enggak. Kalau saya tahu malu, malu banget saya ngeliat hukum di Indonesia ini. Karena kita udah belajar hukum berdarah-darah. Yang namanya hukum pidana itu, kalau di situ ada 10 orang, ya, 10-10-nya melakukan kegiatan dengan klasifikasi tertentu, harusnya 10-10-nya dipidana dong. Jangan tebang pilih. Siapa yang membakar, siapa yang memprovokasi, siapa yang meneriaki, siapa yang mengajak, itu harus kena dipidana. Siapa saja yang sudah ada di sekitar situ, udah ada mens rea untuk menghancurkan rumah ibadah itu atau villa itu udah ada mens rea-nya, ditangkap semua. Kan ada pasal 55 ikut serta dalam berbuat kejahatan. Ya kan? Pasal 56 memberikan alat-alat untuk kejahatan. Itu harus dilakukan secara bersama-sama, pasalnya harus sama. Jangan tebang pilih hukum itu. Kalau datangnya 30 orang kandangin semua. Karena doktrin-doktrin atau dogma-dogma sesat seperti itu harus diberantas di bumi NKRI ini. Gitu loh. Saya, maaf ya, secara silsilah saya ini keturunan Rasulullah SAW. Karena kami ini keluarga besar sultan yang tercatat di Lontara, naskah kuno, dan tercatat di dalam buku besar sejarah Rasulullah SAW. Tapi kami gak berani mengaku cucu Rasulullah karena berat bebannya. Dakwahnya berat mengaku cucu Rasulullah, walaupun kami benar-benar generasi asli dari Nabi Allah Muhammad SAW. Makanya kami cinta kebersamaan, kami cinta beragama. Bukan Islam tokabar tokobir untuk bunuh orang, bukan. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Gitu. Makanya saya melihatnya ini, wah ini Islam sesat. Islam sayap kiri, Islam sesat. Bang, tapi kalau untuk abang nih sebagai praktisi hukum, kiranya harapannya untuk hukuman penjaranya itu berapa tahun bang? Untuk perusakan dan... Kalau perusakan itu kan 7 tahun. Kalau 7 orang yang melakukannya, 7 orang itu 7 tahun semua. Nah, siapa yang bawa palu, siapa yang bawa bensin, siapa yang bawa martil, siapa yang bawa batu, ya harus kena pasal 55 ikut serta dan berbuat kejahatan. Yang menyediakan barang juga ikut serta. Pasal 56 KUHP. Jangan tebang pilih. Yang ikut berteriak di situ kena juga. Ayo, geruduk, ya ikut teriak aja kena. Gitu loh. Itu pemicu. Jadi jangan tebang pilih hukum Indonesia ini. Kalau saya, andaikan saya jadi salah satu pejabat yang menegakkan hukum di Indonesia, wah saya habisi itu. Pasti saya habisi. Saya nggak peduli dia labelnya apa? Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Kalau dia intoleran, kita sikat. Negara ini nggak boleh takut sama manusia-manusia intoleran. Bang, ini kan kemarin pemilik villa ini diberi uang 100 juta sama KDM bang untuk membentulkan kerusakan, tapi malah uang tersebut diberi ke masjid dan musola sekitar gitu bang. Itu seperti apa bang menanggapinya bang? Jadi gini, cara-cara seperti ini kan udah cara-cara yang salah ya kalau menurut saya. Kalau ada keributan yang berbuat jahat, berbuat busuk itu orang Islam, selalu orang Islam yang diberikan fasilitas. Bukannya kaum minoritas umat Kristiani yang dibae-baein orang Islamnya agar tidak ngamuk. Kan lucu gitu loh. Negara ini negara apa? Gitu. Hah? Apa karena lantas dengan setelah mengganggu orang beribadah, kamu beramal ke masjid, kamu diterima oleh Allah? Tidak bos. Tidak. Uang dari hasil menjolimi sesaudaranya, walaupun beda agama, tidak akan diterima pahalamu sama Allah SWT. Nggak bakalan. Sebelum kamu saling memaafkan antara umat beragama, saling maaf memaafkan.
Karena udah tertutup semua tuh ruang pahalanya kalian. Udah telah berbuat dosa. Kalian telah berbuat dosa kepada sesama. Makanya saya bilang tadi sini KDM itu datang ngasih duit 100 juta tuh mau ngapain gitu. Malah bikin kisruh KDM itu. Dibilang mau nyari nama, mau jadi gubernur lagi periode yang akan datang juga lucu kan. Ngapain sih cari nama kayak begitu KDM? Gitu loh. Coba panggil semuanya. Jangan sepihak dong yang dikasih duit. Umat Kristiani juga dikasih duit dong. Jangan yang punya villa aja. Bang, iya, tapi kan sebenarnya kan kalau yang punya villa itu kan bisa dikatakan orang yang terkena imbas ya, bisa dibilang ya Bang ya. Tapi dia dikasih uang 100 juta tapi malah dibuat ke masjid gitu loh Bang. Ya nggak tahu deh gue, pemikiran mereka nggak tahu ya. Maksudnya mungkin biar mereka masuk surga kali ya, nggak tahu ya, pemikiran orang-orang koplak biasanya kan gitu kan. Udah menjolimi orang tanpa rasa malu ya kan, tanpa rasa dosa. Ini duitnya gue amalin di masjid gitu. Harusnya kan kepada saudaranya yang Kristiani yang dipersekusi harusnya dibaik-baikin. KDM kasihlah duit 1 miliar sama umat Kristiani itu yang dipersekusi. Kenapa sih? Gitu loh. Kan mereka sedang beribadah di villa yang mereka sewa, wajar lah. Lah saya juga kalau ada acara manakib apa segala itu saya sama teman-teman dulu di villa kok, nyewa villa manakib, zikir gitu loh, bersama-sama sama kawan-kawan. Gitu. Sewa villa teriak-teriak malah kita, lebih kencang lagi teriak kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan saya kan Toriko Nasabandia dulu. Dari Suralaya. Saya bareng-bareng sama anak Toriko Nasabandia. Kalau zikir itu begitu, teriak-teriak kencang-kencang sampai orang pada denger. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak ada juga umat Kristiani yang larang saya. Nah maksud saya harus berimbang, mendapatkan perlakuan yang sama umat Kristiani. Jangan selalu dianaktirikan gitu loh. Karena kita udah sepakat nih, para pendahulu bangsa yang memerdekakan Indonesia ini dari berbagai umat beragama sudah sepakat bahwa NKRI ini dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika dan ideologinya adalah Pancasila. Terapkan itu, kalau itu nggak diterapkan bodoh semua. Boro-boro surga kau, neraka yang ada. Jangan mengharap dan bermimpi masuk surga nih, saya cucunya Rasulullah yang ngomong. Cucu langsung Rasulullah. Garis keturunan saya jelas dari kesultanan. Saya nggak aku-aku. Ya. Dosa kalian. Sesama manusia saling intimidasi. Kalau mereka salah, ya pemerintah berhak membina mereka. Bukan malah ngasih duit KDM. Bina ini bagaimana biar semua orang ini beragama pada tempatnya, biar beribadah pada tempatnya, dibina. Bukan malah datang ngasih duit sama orang villa. Gitu loh. Orang yang punya villa dikasih duit, orang yang dijolimi nggak dikasih duit. Kalau mau ngasih duit semuanya dong. Ya. Buat pelaku kasih hukuman. Kalau mau ngasih santunan bukan saja kepada yang punya villa, kepada umat Kristiani yang diintimidasi kasih. Di situ ada anak kecil loh yang traumatik. Akan berkepanjangan traumanya ketika digeruduk. Ada anak kecil yang beribadah juga di situ kalau nggak salah. Ada anak di bawah umur. Nah, itu juga ancaman hukumannya ditambah lagi itu. Dengan undang-undang perlindungan anak harus ditambah lagi, bukan pasal 170 aja pengerusakan secara bersama-sama, tapi undang-undang perlindungan anak wajib diterapkan di situ agar lebih berat lagi tuh si bajingan-bajingan yang telah melakukan persekusi terhadap umat Kristiani. Gitu loh. Bang, abang kan sebagai praktisi hukum ya Bang ya. Tentunya menurut abang perlu nggak sih ada undang-undang tentang toleransi beragama gitu yang harus direvisi gitu supaya kedepannya tuh orang-orang tidak melakukan hal tersebut gitu Bang, atau harus diberatkan lagi gitu pasalnya atau seperti apa? Kalau regulasi saya rasa wajib ya dikeluarkan ya, khususnya harus ada perjanjian kerjasama antara seperti SKB 3 Menteri ya, antara polisi, jaksa dan Menteri Agama harus ada tuh. Tapi yang memberatkan, regulasinya harus memberatkan orang-orang yang intoleran. Ketika orang-orang itu melakukan tindakan intimidasi terhadap orang-orang yang melakukan ibadah, itu harus dihukum berat, itu ditambah lagi sepertiga gitu loh. Harus ada SKB 3 Menterinya gitu. Dan orang-orang yang beribadah bukan pada tempatnya juga harus disanksi. Ke depan itu biar tertib. Jadi ada keluarkan regulasi. Gitu loh, biar semuanya tertib. Orang mau beribadah ya cukup di mushola saja bagi umat Islam.
Orang yang mau beribadah bagi orang Kristen cukup di gereja saja, jangan di luar-luar. Jadi harus beda antara WC dengan rumah ibadah, antara rumput yang ada kotoran najisnya dengan masjid. Harus ada perbedaannya di situ. Harus dipilah-pilah mulai dari sekarang, ditata dengan baik. Nah ini kan Menteri Agamanya kan sangat terkenal dengan kebinekaan ya. Apalagi beliau sempat memeluk Paus Paulus ya sebelum meninggal waktu itu. Nah ini harusnya mencontoh Menteri Agamanya. Kritikan pedas juga dari saya Menteri Agama. Kenapa kok berdiam diri nggak ada statementnya Menteri Agama terkait dengan masalah ini? Padahal masalah ini udah menjadi isu nasional berkali-kali tentang intimidasi. Yang terakhir itu waktu Paus Paulus belum datang ke sini, 3 atau 4 mahasiswi Kristen Katolik diintimidasi oleh masyarakat Tangerang Selatan di Victor, di Tangsel, gara-gara doa rosario. Bahkan ada yang mau dibacok segala, gitu loh, mahasiswi itu. Nah itu penyelesaiannya lagi-lagi dengan uang, dengan damai, dengan janji-janji agar dapat beasiswa dan lain oleh wali kotanya, wali kota Tangsel pada saat itu. Nah sekarang oleh gubernurnya. Selalu begini terus gitu loh. Nanti ujung-ujungnya laporannya dicabut. Sampai kapan? Udah ratusan kali loh, udah ribuan mungkin intoleran ini terjadi di Indonesia. Harus ada yang tegas. Kalau memang Menteri Agamanya kurang tegas, kasih saya orang hukum yang melaksanakan penegakan hukum di Kementerian Agama. Kalau memang Menteri Agamanya kurang tegas, gitu. Oke. Kalau Menteri Hukum dan HAM-nya kurang tegas, kasih saya sebagai penegak hukum. Oke. Saya akan tegakkan keadilan. Bang, untuk harapannya ke depannya agar kasus-kasus intoleransi ini tidak terulang, mungkin ada ini nggak Bang, solusi gitu? Ya Pak Prabowo harus tegas. Karena di keluarga Pak Prabowo kan juga multi etnis kan, multi ras, multi agama, gitu loh. Ya harus tegas lah untuk melindungi keluarga Pak Prabowo yang lainnya. Dengan cara begini harus tegas, nggak bisa begini terus. Tetapi ketegasan Pak Prabowo kayaknya udah mulai terlihat dengan ditahannya 7 orang ini di Sukabumi. Mudah-mudahan jangan dilepas lagi. Kalau dilepas kecewanya bukan main saya. Kalau ini dilepas lagi kecewanya bukan main. Dan ingat ya, saya akan mendirikan Ormas Garda NKRI. Sebentar lagi saya akan mendirikan Ormas Garda NKRI, Garda Penjaga NKRI, yang isinya semua tokoh-tokoh agama. Dan pasukan saya dari semua agama, 5 agama itu yang ada di NKRI. Karena kami muak dengan intoleran. Gue lagi mau bikin ormas itu. Artinya mengecam keras ya Bang ya? Gue kecam keras dan gue akan bikin ormas persatuan umat-umat beragama di situ. Gue ketua umumnya, gitu loh. Namanya Garda NKRI. Nanti gue bikin sebentar lagi. Gue ketua umumnya. Kalau begini terus nih nggak benar menjalankan agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Cukup Allah yang menentukan siapa yang masuk surga. Jangan kita yang menghakimi sesama. Gitu, ya.